Awek, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dinara Safina dengan NIM 124230020 dari kelas Desain Jaringan dari kelas DMJK atau Jarkom. Dan di sini pada malam ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai apa itu OSPF dan juga akan melakukan simulasi ataupun demonstrasi mengenai bagaimana jaringannya dapat bekerja di Cisco Packet Tracer. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu OSPF. Jadi di sini saya menggunakan sumber dari Telkom University. OSPF sendiri adalah akronim dari Open Source Path First. Jadi di sini dia akan menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi routing SWF itu mampu menghitung jalur terpendek dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan link, beban jaringan, dan metrik lainnya dalam pengambilan keputusan dalam routingnya. Tuh. Dan OSPF sendiri merupakan salah satu dari routing dinamis yang mana merupakan metode routing yang router secara otomatis mempelajari dan menentukan jalur-jalur dalam jaringan menggunakan algoritma routing tertentu dan berbagi informasi antar router. Dimana eh routing dinamis sendiri memiliki beberapa keunggulan dan juga kekurangannya juga. Di sini sudah ada perbandingannya dengan routing statis. Dari aspek metode konfigurasi, dinilai bahwa routing dinamis ini akan mengkonfigurasi secara otomatis oleh protokol routingnya. Begitu. Bisa salah satunya dari OSPF. Kemudian selanjutnya dari segi fleksibilitas, routing dinamis ini lebih sangat fleksibel dalam mendeteksi perubahannya. Kemudian dalam menanggulangi kegagalan dan juga untuk memperbarui jalurnya apabila ada perhitungan jalur yang lebih cepat gitu. Dan selanjutnya dari sumber daya, routing dinamis memang membutuhkan lebih banyak sumber daya karena dia terus-menerus bekerja untuk menghitung jalur terpendek dan juga jalur terbaik. Dari segi penggunanya sendiri, routing dinamis ini lebih cocok untuk jaringan yang skala besar dan juga kompleksitas yang tinggi. Dan yang terakhir, dari pemeliharaannya, routing dinamis ini dinilai lebih mudah karena router dapat saling berbagi informasi dan juga dia mengotomatisasi sehingga tidak perlu terlalu repot para teknisinya. Gitu. Nah, mungkin penjelasan briefnya awal begitu saja dan di sini saya akan mengerjakan simulasi tentang topologi yang sudah ada di layar. Jadi di sini kita akan memiliki 4 ruangan. Ada area backbone atau area 0 yang berguna sebagai backnya atau sebagai penghubung utamanya. Kemudian ada area 2, area 3, dan area 4, di mana tiap-tiap ruangan ini memiliki masing-masing PC dan juga tiap ruangan yang tidak backbone itu memiliki router border untuk menyambungkan dengan router backbone-nya itu sendiri gitu. Jadi mungkin bisa langsung saja kita move ke Cisco Packet Tracer. Jadi kemudian di tiap-tiap ruangan ada switch pastinya untuk menghubungkan ke masing-masing PC atau device. Kemudian kita beri end device.
Nah, kemudian kita hubungkan dengan kabel automatik agar bisa langsung saja dan cepat gitu. Tapi mungkin untuk router backbone di sini kita akan beri tambahan terlebih dahulu karena serial dia hanya dua dari defaultnya. Dan kita tambahin karena dia adalah penghubung dari semua router, maka memerlukan lebih. Kemudian kita hubungkan antara router dengan jaringan serial, router backbone dengan router ruangan juga. Oh, sorry. Dan juga jangan lupa router ke switch dan juga switch ke PC. Nah, jadi secara garis besar topologinya adalah seperti ini. Selanjutnya mungkin saya akan contoh dari ini dulu. Untuk menulis IP-nya terlebih dahulu agar bisa lebih mudah. Ini untuk area nolnya tadi dan ini untuk area 2. Kemudian kita beri keterangan agar mudah. Em, dari router backbone ke area 0 itu dia IP-nya dengan /24 yaitu titik nol. Jadi bisa dilihat semuanya akan menggunakan slash atau sampai slash 255 255 255 titik nol atau slash 24. Ini sebenarnya 192 168 titik nol. Jadi ya ini yang titik 10 itu router backbone ke area 0. Kemudian yang titik 1 itu router backbone ke router border ke menuju area 2. Selanjutnya titik 2 adalah backbone ke border area 3 dan titik 3 adalah backbone ke
border area 4. Kemudian ini ada juga IP untuk masing-masing hubungan dari router border ke ruangan masing-masing. Dan kita beri nama. Ruangan backbone sendiri atau area 0 dia 192.168. Oh, iya tadi sudah tuh satu, maaf. 10.0/24. Oke, selanjutnya area 2 dengan IP 192.168 20.0/24. Area 3 keduanya 168 5.0/24 gitu. Dan terakhir area 4 Sarah. Tadi harusnya 30. Oke, ini sekarang 40. Belum. Oke. Oke. Jadi kita cek ulang apakah sudah benar. Dan di sini ruangan backbone sendiri area 0 itu 10, kemudian area 2 20, 3 30, 4 40. Terus hubungan dari backbone ke ruang satu itu titik satu, ini titik 2 titik 3, router ke router ini titik 4, 5, dan juga 6 ya. Oke, gitu. Oke. Nah, selanjutnya langkah pertama adalah kita bisa memberikan IP terlebih dahulu ke router untuk menyambungkan ke router-router yang ada gitu ya. Jadi kita mulai dari router utama dulu atau router backbone. Yang pertama ke ruangannya dulu di sini adalah hubungan ke Ethernet 0/0. Wah, dia di on kan terus tadi satu, kemudian dia titik nol ya karena 124. Kemudian selanjutnya kita ke yang ruang area 2 dulu, berarti kita pakai serial 3 ya. Betul sekali, serial 3 on kan. 1.1 nol, oke. Terus kemudian kita move ke ini yang di area 3 tuh serial 4 on 681. Oke, terus yang terakhir ada serial 2 tuh kan ke area 3. Sorry, area 4. Berarti dia 3.0. Wah, 3.0 default IP.
serial 2 kan? Bener. Oke. Ini Nosesnom udah ke ruangannya. Terus tadi yang serial 3 ke bawah. Project 1. Serial 4 ke yang area 3. Project 2. Ini serial 2. Nah, agak panik dikit. Oke, sudah. Jadi yang di backbone sudah kita kasih IP-nya. Dan kita ke border yang ruang area 2. Jadi yang menuju ke atas atau ke backbone itu adalah serial 2/0. Kita langsung masuk saja. Oke, sudah hijau berarti benar. Dan dulu 168, tadi 1, tadi berarti titik 2 ya. Terus next ke ruangannya itu serial 3. 168, 20.1 ya. Oke, ya. Terus langsung aja kita masukin ke router yang ada di ruangnya langsung. Serial 2. Salah nggak sih tadi? Sebentar kita cek. Yang serial 3 dia. Salah, bukan 20. Maaf, geng. Maaf, Pak. Dia 4. Oke, 4.1. Yang ke atas. Oke. Uh, serial 2. Nice. Kan berarti tadi 4.2. Nice. Terus kita baru ke ruangannya, yaitu lewat flash Ethernet 0/0. Kita masukkan yang tidak 10 tadi. 20 Mat. Oke, sudah hijau. Sudah aman. Oke, kita next. Ya, di sini kita pakai slang serial 2. Dua. Terus ruangannya dia lewat serial 3. Sorry, routernya. Itu hubungannya 5 ya. Jadi mendapatkan klik. 1. Jadi udah selection langsung ke ruangannya. Jadi kita lewat serial 2. Oke, sudah hijau berarti benar. Titik 2. Kita ke FA Slash, of course, ke ruangannya 92.168.30.1. Oke. Nah, next. Oke, yang ke utama itu dia atau backbone dia tuh serial 2 ya. 92.168.3.2. Oke. Terus yang ke kanan atau ke ruangannya tuh sebelum dapat 16 168 6 1 serial 2. Oke, udah hijau terus. Next kita ke FA Notesnya ya harusnya. Hijau, oke hijau. 92 168 40 1.
Oke, semua ruangan sudah kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita mulai. Oke, selanjutnya kita mulai eh, memasukkan. Oh, sorry, PC-nya belum. Sekarang kita masukin ke PC-nya dulu aja. Statik aja ya, tapi 191.8 10.3. Gateway-nya 191.8 10.1. Oke, dah, kita next. 20 Kenapa tiga tadi? Harusnya dua sih. Nggak apa-apa sama aja. Wah, satu bener. Ini 20. Oke, 30 ini. Nah, itu 2. Oke, sudah terhubung semuanya. Selanjutnya kita mulai set aja OSPF ya, mulai dari router backbone. Nah, jadi kita masuk ke CLI, kemudian kita enable, terus kita configuration terminal. Nah, kita langsung ketikkan router OSPF 1. Ini ID-nya terserah aja, tapi karena nggak ada aturan khusus atau nggak ada aturan nggak boleh sama dan sebagainya, jadi di sini saya mau pakai satu aja untuk semuanya itu. Jadi router OSPF 1. Kemudian kita mulai masukkan network atau jaringan yang langsung terhubung ke router dia secara langsung. Jadi karena kita sekarang di backbone, berarti kita akan masukkan jaringan di ruangnya sendiri atau ruangan area 0, kemudian ke em, router-router yang menjadi border. Gitu. Jadi totalnya nanti akan ada 4 jaringan yang terhubung ke router backbone. Berarti net 192.168.10.0. Kemudian kita pakai wildcard. Jadi ini adalah reverse dari subnet, Mas. Jadi 000.255. Karena tadi kita 255.255.255.0. Nah, ini kita reverse gitu. Dan kita tambahkan juga dia masuk ke area berapa. Berhubung ini backbone, dia akan menjadi area 0 di mana semua jaringan akan melewati area ini. Oke, 192.168.10.0. 55 area 0. Oke, next. Dan selanjutnya kita akan hubungkan ke area 2. Berarti 192.168 lewat 1 ya. Betul. 1.0. 0.0.255. Area 0 juga. Oke, betul. Betul. Oke. Next. Satu, 2 ya. Ya, 2. Dan next kita ke 3. Oke. Oke, sudah 4, sudah semuanya terhubung langsung, sudah kita masukkan. Jadi kita langsung exit aja. Nah, selanjutnya karena kita sudah setting ini, kita bisa langsung next. Mana dia? Oh, apa jadi? Jadi kita ke border router bordernya yang ada di area 2. Kita enable dulu, kita ke configuration self, oh benar, configuration terminal. Terus habis itu kita masuk ke router OSPF 1 lagi aja karena gak ada aturan nggak boleh sama dan sebagainya.
Terus kita masukkan network yang berhubung ke dia. Yang pertama ke ruangnya dulu aja. 192.168 20.0.0.0.0.255 area 2. Karena di sini kita menjadi area 2. Area ini harus dibedakan per OSPF ya. Karena memang untuk menjadi pembeda dan menjadi batasan bagaimana jaringan berbeda-beda begitu. 20, oke. Selanjutnya kita masukkan ke eh salah salah salah. Oh my God. Apa sih? Salah. Oh, oke. Jadi kita exit dulu aja. Nah, kita router OSPF 1 terus kita masukkan. Nah, karena kita masih di border, kita belum masuk ke ruangannya. Nah, itu tadi saya kurang fokus ya. 192.168 yang ke atas dulu berarti 1.0.0.0.0.255 area 0. Nah, jadi karena dia menjadi border, dia tuh menghubungkan dua ruangan ini, dua jaringan ini, di mana yang di bagian ini, bagian jaringan 1.0 ini, dia kan masih bagian area 0 ya. Jadi dia tulisnya area 0. Hmm. Oh iya. Nah, kalau ada ini loading down dan sebagainya, kalau full loading down itu berarti berhasil menyambungkan dengan yang tadi. Emang responnya agak lambat gitu. Nah, kita lanjutkan ngetik. Nah, itu berarti yang menghubungkan antara ini dengan ini itu sudah berhasil. Nah, baru ini karena dia di jaringan yang 4.0 tuh di sini, dia udah mulai masuk area 2, makanya kita di sini mulai tulis area 2. Tuh. Kemudian, apakah ini ada loading down-nya? Kayaknya nggak ada. Salah, masuk saja dulu. Oke, 4, 1. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke router yang ada di ruangannya baru. Nah, ini kita akan masukkan jaringan yang di ruangannya dulu, 192.168. 20.0. Dia udah masuk area 2 ya. Oh, sorry. Hmm, nice. Oke, pan. Berarti tadi 4.0. Oke. Oh, no, 255. Dan dia masih area 2 karena dia emang udah masuk area 2. Apakah ini ada loadingnya juga? Sudah gak ada. Semoga bener. Oh, ada ternyata. Emang lama. Oke, berarti udah down ya. Nah, sekarang kita coba tes. Harusnya berarti ke sini-sini udah bisa ya. Kita dari sini ke sini. Oke, sukses. Oke, sukses. PC-PC. Nah, emang agak loading. Oke, sudah sukses semua. Berarti yang di jaringan ke area 0 dan juga area 2 ini ya. Selanjutnya kita masuk ke area 3. Stepnya masih sama. Kita ke router tengah atau router border dulu aja. Enable confirm. Nah, terus tadi saya lupa masukkan makanya salah. Router OSP satu satu karena suka aja sih. Nah, selanjutnya selanjutnya nah, kita masukin karena dia border ya. Jadi gak usah masukin yang ruangan. Jadi 168 ke atas tuh 2.0 0, 0, 0, 255.
Dia masih area nol. Oke. Terus selanjutnya net. Terus oke. Selanjutnya net 192.168. Ini berarti 5.0. Nah, karena dia udah beda area, dia udah di bawah, dia masuk area 3. Oke, ya kita langsung X aja. Apakah ini ada, nggak ada loading. Oke. Next, kita ke router ruangan. Hmm, oke. Ke ruangannya dulu aja. Gitu. 3. Selanjutnya 92.168.5.0 area gitu. Ini apakah ada berlebih? Harusnya ada sih. Oh, ada. Nama bang. Oke, udah kita sambungkan ya. Harusnya bisa. Cek. Oke, sukses. Puter-puter dulu. Oke, sukses. Oke, sukses semua ya. Sudah ya. Oke, berarti dua ini sudah aman. Kemudian selanjutnya kita ke area 4. Nah, ini kita di border 3. Di area 0, 3, area 0. Oke. Oke. Di area 4. Ya, terus kita exit. Wah, lovely. Kita ke router ruangan. Area 4, 98, dia 5, 6, 6, 0, oke, 40, oke, area 4, oke. Oke, sip. Uh, Oke, kita tunggu. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke, oke, sudah sukses semua. Oke, jadi em, mungkin untuk simulasi demonstrasi mengenai material OSPF dengan total 4 ruangan dan satu area nol atau backbone sudah selesai dan hasilnya sudah bisa sukses semua. Jadi mungkin itu aja sebentar.
Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.